Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis pisang coklat untuk menjalankan tugas kewirausahaan dengan kelompok kami, yaitu ada nama anggotanya yang pertama Dinda Putri Dwiyanti dengan NIM 20.18040. Lalu ada saya sendiri, Fakih Ainul Yakin Nur Said, 20.18415. Lalu yang ketiga ada Abdillah Mutakin dengan NIM 20.18418. Dan yang keempat ada Muhammad Amirul Kurniawan Putranto dengan NIM 20.18425. Lalu lanjut untuk pendahuluan, silakan bisa dibaca oleh Dinda. Bab 1 Pendahuluan. Pisang coklat atau kerap disingkat piscok adalah kudapan manis dari Indonesia yang terbuat dari irisan pisang dengan coklat cair atau susu kental manis coklat yang dibungkus dalam kulit tepung tipis mirip krepe atau lazim menggunakan kulit lumpia yang kemudian digoreng rendam dalam minyak goreng yang banyak. Pisang coklat sering didefinisikan secara singkat sebagai lumpia pisang coklat. Makanan ini sering dianggap sebagai perpaduan antara jenis pisang goreng dan lumpia. Pisang coklat hampir identik dengan jajanan Filipina bernama turon, yaitu lumpia pisang. Perbedaan dengan pisang coklat adalah turon biasanya tidak mengandung coklat. Pisang coklat ini sangat lezat apabila disajikan pada saat masih baru dimasak atau masih panas. Tentu pisang yang melebur dan dengan coklat akan membuat ketagihan untuk mencicipi makanan ini. Lanjut, bab 2 organisasi perusahaan. Visi. Dengan lebih populernya piscok tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dengan lebih luas lagi, sehingga menjadikan piscok menjadi jajanan favorit di kalangan masyarakat diharapkan dapat menambah atau meningkatkan varian rasa yang lebih banyak lagi. Misi. 1. Menciptakan dan menambah inovasi dalam varian rasa. 2. Memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan konsumen. 3. Mempromosikan piscok granat kepada masyarakat melalui sosial media. 4. Menjamin mutu dan kualitas piscok granat ini dengan menggunakan bahan-bahan dengan kualitas terbaik. Tujuan. 1. Sebagai sebuah usaha homemade yang sederhana namun menguntungkan. 2. Membantu mempertahankan minat orang terhadap buah lokal yaitu pisang. 3. Menjadikan trendsetter bagi kaula muda dalam berusaha dan memberikan antusiasme kaula muda untuk memulai sebuah usaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, yang selanjutnya ada usaha patungan atau usaha patungan ini sering disebut juga sebagai usaha perkongsian, merupakan bentuk perusahaan yang status pemiliknya ini berada di bawah sejumlah orang yang ikut terlibat dalam usahanya. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan itu tanggung jawab dari semua yang terlibat dalam kongsi tersebut, dan bentuk perusahaan semacam ini memiliki kelebihannya yaitu kemungkinan perolehan modal perusahaan lebih mudah karena dapat bersumber dari beberapa orang yang berkongsi. Lalu mereka yang terlibat dengan kongsi tersebut dapat termotivasi dan menerapkan semua kemampuan mereka, dan mereka ikut memperoleh laba. Lalu bila dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, persoalan perolehan formalitas hukum lebih mudah dan biayanya lebih kecil. Selain kelebihan, perusahaan patungan atau kongsi ini memiliki kekurangan, yaitu dibandingkan dengan perusahaan perorangan atau perseorangan, perusahaan jenis ini relatif sulit untuk memperoleh kredit permodalan jangka panjang. Kemungkinan bubarnya perusahaan lebih besar, terutama jika salah satu orang yang berkongsi tidak sepaham dengan yang lain. Lalu kewajiban yang berkongsi tidak terbatas, terutama apabila perusahaan mengalami kendala dalam pengembangannya. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan agak lambat, karena segala sesuatu kegiatan harus disetujui bersama-sama dengan yang berkongsi. Lalu di sini ada struktur organisasi yang usaha kita buat. Pertama ketuanya yaitu ada Fakih Ainul Yakin Nur Said, yaitu saya sendiri. Bendahara ada Dinda Putri Dwiyanti. Untuk produksi ditanggungjawabkan oleh Muhammad Amirul Kurniawan Putranto, pemasaran oleh Abdillah Mutakin, dan
di bawahnya yaitu karyawan dan staf yang dimiliki usaha. Nah, berikut untuk wewenang atau job desk-nya bisa dilihat sebagai berikut. Ketuanya dengan job desk menyusun rencana kegiatan, lalu mengkoordinasi, memantau jalannya tugas dengan maksimal, lalu mengambil keputusan-keputusan untuk membuat usaha berkembang, mempertanggungjawabkan kegiatan operasional, membantu memasarkan produk-produk yang dijual. Lalu ada dari bendahara itu job desk-nya seperti berikut, melakukan pembukuan setiap transaksi, melaporkan kondisi keuangan, lalu membuat laporan keuangan. Untuk produksi, job desk-nya melakukan pembelian bahan-bahan, produksi pisang coklatnya itu sendiri, merekrut karyawan, dan mengawasi proses produksi. Dan pemasaran, memasarkan produk yang dijual dan bertanggung jawab pada pemasaran produk. Untuk staf atau karyawan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, misalnya seperti bagian survei, sopir, perawatan, dan lain sebagainya. Pada usaha kecil seperti ini, staf atau karyawan bertugas menjalankan proses produksi dan juga membantu segala pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Lalu untuk manajemen bisnis, yaitu menggunakan manajemen by objektif, karena cara yang ditempuh dalam penerapan teknik manajemen ini yaitu manajer berunding dengan para bawahan mengenai tujuan yang akan dicapai sasaran usaha tersebut. Sasaran tersebut dapat berupa target, penjualan, atau produksi yang selanjutnya dapat dipakai sebagai pedoman yang harus dicapai oleh para manajer bawahan dan sekaligus dapat pula dipakai oleh manajer untuk menilai para bawahan, prestasi bawahannya. Lalu 3 hal yang biasanya menjadi ukuran prestasi yaitu produktivitas kerja bawahan secara individu, efisiensi perusahaan, dan efektivitas pimpinan. Penerapan teknik manajemen ini biasanya menghasilkan prestasi yang meningkatkan karena tujuan yang telah diterapkan jelas dan diketahui dengan baik oleh para manajer bawahan. Namun dengan peningkatan prestasi timbul pula masalah yang menyangkut penghargaan yang tidak sesuai dengan prestasi yang tentunya akan menimbulkan kekecewaan dari bawahan yang bersangkutan. Lalu untuk bab 3 bisa dilanjutkan oleh Amir. Silakan untuk Amir Oke, melanjutkan. untuk bab 3 yaitu ada aspek produksi. Sini yang pertama yaitu gambaran produk. Pisang coklat merupakan makanan kecil atau camilan yang disukai oleh banyak orang. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang menyukai pisang coklat. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menyukai makanan ini. Bahkan, orang-orang barat juga telah jatuh cinta dengan pisang coklat. Harganya yang murah, terjangkau oleh banyak masyarakat, dan rasanya yang enak, membuat pisang coklat ini menjadi salah satu peluang usaha bisnis kecil yang sangat menguntungkan. Walaupun produk ini memiliki banyak kelebihan, tapi tidak bisa dipungkiri jika terdapat kekurangan juga di dalamnya, seperti tingkat persaingan tinggi dan ketat. Sehingga dalam berjualan pisang coklat ini dapat diminimalisir dengan cara membuat varian rasa dan topping berbeda dan unik yang belum pernah diproduksi oleh siapapun. Lokasi. Lokasi usaha kami berada di Jalan Ki Ageng Penamahan Tamanan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Bantul, Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini karena berdekatan dengan Universitas Ahmad Dahlan. Adapun alasan pemilihan lokasi usaha dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti satu, faktor ekonomis. Dilihat dari segi ekonomis, Jalan Ki Ageng Penamahan cukup strategis, yaitu sehingga banyak orang dan mahasiswa yang berlalu lalang dan sehingga dapat membeli produk pisang coklat. Selain itu, pelanggan lebih mudah mencari transportasi karena tempat yang dekat dengan jalan raya, serta tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan proses produksi. Pisang coklat mempersiapkan produk dengan varian rasa, dengan proses produksi yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Produksi pisang coklat dilakukan di stand dan digoreng secara langsung di sana untuk mendapatkan hasil berupa pisang coklat yang enak. Dan ada pula alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat. Ini menggunakan pisau, sendok makan, baskom, spatula, talenan, wajan, paper lunchbox ukuran L, dan stiker produk. Lalu untuk bahan ada pisang, kulit lumpia, coklat meses, tepung terigu, deep glaze Elmer, keju, choco chips. Kemudian untuk cara pembuatannya yaitu yang pertama kupas dan belah
pisang ketopak menjadi 2 bagian. Siapkan kulit lumpia di atas salenan, lalu tata pisang ketopak. Beri sedikit coklat meses. Lalu gulung kulit lumpia dengan rapi sampai menutupi pisang. Rekatkan dan gulung kulit lumpia menggunakan tepung terigu. Siapkan kompor, terus nyalakan menggunakan api sedang supaya tidak gosong. Lalu panaskan minyak goreng. Jika jika terasa sudah cukup panas, gorenglah pisang coklat hingga berwarna keemasan. Dan yang terakhir yaitu memberi topping yang diinginkan. Lalu pisang coklat siap dijual. Lalu ada tenaga produksi. Karena tenaga karyawan dilakukan oleh kelompok kami sendiri, jadi kami tidak memerlukan kriteria dalam karyawan. Kemudian bab 4, aspek pemasaran. Sini kami menggunakan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar atau segmenting, yaitu menggunakan pemasaran massal. Kemudian yang kedua, penetapan pasar sasaran atau targeting. Targetingnya yaitu semua kalangan. Kemudian yang ketiga, penetapan posisi pasar atau positioning. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Kemudian dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran itu mencakup produk yang ditawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa seperti coklat, green tea, strawberry, durian, keju, dan vanila. Dengan memiliki berbagai macam rasa tersebut, maka masyarakat dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai keinginan masing-masing. Produk yang diberikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, sianida, zat beracun, dan lain sebagainya. Sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Lalu untuk harganya itu, adapun produk yang ditawarkan oleh kami memiliki harga yang sama dari rasa yang diinginkan oleh konsumen. Adapun daftar harga yang kami tetapkan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel berikut untuk daftar harganya untuk setiap satu pieces pisang coklat. Lalu untuk penyaluran atau distribusi, untuk usaha dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor-distributor bahan baku, sehingga bahan-bahan dari pisang coklat ini mudah didapatkan. Distributor yang kami maksud merupakan orang yang memasok barang-barang yang dibutuhkan oleh usaha kami, seperti penjual pisang maupun toko bahan baku yang menjual segala bahan yang kami butuhkan. Untuk promosinya, usaha nantinya akan dipromosikan melalui sosial media. Promosi dengan berjualan pada Car Free Day, festival makanan, dan acara lainnya. Serta dengan membuat brosur setiap perjualan secara langsung di tempat. Adapun promosi dengan memanfaatkan mulut ke mulut dari pembeli atau orang terdekat. Untuk target pemasaran, target pasar dari jajanan piscok ini sangat jelas dan luas, yakni semua orang dari berbagai kalangan. Namun target pasar yang paling potensial yaitu kalangan bawah hingga atas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Sistem pemasaran kami akan mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing dan sejauh mana kemampuan kami untuk bersaing dengan pesaing kami. Baik itu dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas yang kami berikan kepada para konsumen. Kami akan mensurvei dan meneliti pesaing-pesaing kami bagaimana caranya membuat pisang coklat lumer ini agar berbeda dengan pisang coklat lainnya yang sudah beredar di pasaran. Bukan hanya rasa, tapi juga membuat pisang coklat ini berbeda dari segi packaging dan cara pemasaran yang pasti akan lebih baik dan unik daripada pesaing lainnya. Dengan seperti itu, para konsumen tidak akan mengalami yang namanya kejenuhan atau bosan dalam mengonsumsi makanan yang kami jual atau kami jajakan. Dengan seperti itu akan lebih cepat dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Lalu untuk bab 4 bisa dijelaskan atau dibacakan oleh Dinda. Baik, bab 5, aspek keuangan. Modal atau pemasukan. Modal yang dikeluarkan dalam sekali produksi ialah sebesar 322.000. Total biaya alat ditambah bahan ditambah biaya lain-lain itu
alatnya yaitu 122.000 ditambah 190.000 ditambah 30.000. Hasilnya yaitu 322.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 100 produk dengan modal pengeluaran 322.000. Penentuan harga jual. Harga pokok produksi sama dengan total sama dengan 300 dikali 100 sama dengan 3.220 per pieces. Harga jualnya yaitu kan harga pokok ditambah laba yang diinginkan, yaitu harga pokoknya di sini 3.220 rupiah ditambah 1.780 sama dengan 5.000. Jadi harga jualnya yaitu 5.000 per pieces. Perhitungan laba atau rugi. Laba hasil dikali harga jual dikurang dengan modal, yaitu 100 dikali 5.000 dikali dikurang 322.000 sama dengan 500 dikurang 322.000, jadi hasilnya 178.000. Persentase laba yaitu laba dibagi dengan modal dikali dengan 100% dikali 100%. Hasilnya itu 178.000 dibagi 322.000 dikali 100% sama dengan 55,27%. Persentase dari laba bersih yang didapatkan dalam satu kali produksi yaitu 55,27%. Selanjutnya, bab penutup, bab 6, yaitu kesimpulan. Berdasarkan kajian-kajian aspek pemasaran, aspek produksi dan keuangan, dapat disimpulkan bahwa usaha pisang coklat memiliki peluang besar mengingat permintaannya cukup tinggi. Dengan biaya program pemasaran yang akan dilakukan akan mampu menjual sebanyak kurang lebih 100 pieces per harinya, sehingga diperoleh pendapatan 5 juta per bulannya. Pisang coklat memerlukan biaya yang harus dipenuhi agar bisa berjalan, antara lain harga pokok produksi sebanyak 5.000 dan modal jual sebesar 322.000. Setelah perhitungan pendapatan dan biaya, usaha pisang coklat dapat meraih keuntungan sebesar 178.000 setiap harinya. Pisang coklat merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru, sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Dengan demikian, usaha pisang coklat layak untuk dijalankan dan proposal ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola usaha dalam hal kegiatan yang akan dilakukannya, atau pemberi pinjaman maupun penanam modal. Saran. 1. Dalam mendirikan usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. 2. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. 3. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. 4. Semangat berwirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. 5. Jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada teman saya, yaitu Pak. Ya, mungkin itu saja laporan dari proposal bisnis kewirausahaan kami, yaitu usaha pisang coklat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.